Aku tanya, kembarannya siapa? Angga Yunanda sama Dodit Mulyanto. Film nyeleneh, saya mau bergabung di sini. Saat nenek akhirnya meninggal, kok akhirnya sih? Akhirnya gitu. Jadi aku tuh dan itu nyebelin banget, terus aku nggak bisa nahan ketawa. Di situ aku ketawa. Kalau diinget-inget kok bisa ya sekarang aku berteman sama Bang Oki. Padahal tuh awal-awal aku lumayan sebel banget sama beliau. Halo Sobat Grit, perkenalkan aku Angga Yunanda berperan sebagai Hestu Di film? sebelum dijemput nenek. Halo Sobat Grit, aku Afi Zihan. Aku berperan sebagai Nisa di film Sebelum Dijemput Nenek. Ya, jadi premis singkatnya sebelum dijemput nenek ini ada dua orang kembar yaitu Hestu dan juga Akbar. Hestu itu diperankan oleh aku, Angga Yunanda, dan Akbar diperankan oleh Mas Dodit Mulyanto. Nah, kita berdua ini sangat bertolak belakang gitu. Jadi pas dewasa aku memutuskan untuk tinggal di kota, sedangkan Akbar tinggal di desa bersama dengan nenek. Karena ada banyak konflik aku dan nenek yang membuat aku bertekad untuk bilang tidak akan pulang sebelum nenek meninggal. Nah, saat nenek akhirnya meninggal, kok akhirnya sih? Akhirnya gitu. Saat nenek meninggal dunia gitu ya, Hestu ini balik lagi ke desa gitu. Ternyata tidak selesai di situ permasalahan yang muncul karena nenek ternyata meninggal di tanggal keramat, yaitu di hari Sabtu Wage tanggal 6 bulan 6 jam 6. Nah, kepercayaan orang situ bilang bahwa setiap orang yang meninggal di tanggal tersebut akan mencari satu orang untuk menemaninya di alam baka nanti gitu, di alam yang selanjutnya gitu. Nah, kira-kira siapakah yang akan dijemput sama nenek? Apakah Hestu atau Akbar? Kita harus berjuang selama 7 hari untuk menemukan jawaban tersebut. Nah, kita akan nggak hanya berkutat antara Hestu dan Akbar juga, tapi akan dibantu oleh Nisa. Nisa. Nisa ini adalah seorang gadis desa, kembang desa yang dari kecil tuh udah berteman sama dua si kembar ini, sama Akbar dan juga Hestu. Tapi kita juga punya satu teman lagi namanya Kotre. Dan Nisa ini juga Kotre pada akhirnya membantu proses survive-nya Akbar dan juga Hestu untuk menghindari dijemput nenek. Dan di tengah-tengah survive itu selama 7 hari, Nisa juga ternyata punya misi tersendiri karena Nisa ini sebenarnya tertarik banget sama hal-hal supranatural. Jadi dia pengen banget punya pengalaman ketemu sama hantu. Terus dibantu juga oleh salah satu dukun yang ada di kampung tersebut, yaitu Ki Mangun yang diperankan oleh Mas Nope. Gitu deh. Sebenarnya kalau dari sudut pandang orang-orang desa, bisa harusnya orang-orang yang di sekeliling dia gitu, keluarganya gitu. Cuma ya kita berusaha untuk mencari cara apapun yang sekiranya apa nih yang kira-kira bakal bisa terjadi gitu. Jadi keseruan itu sih yang hadir gitu di film ini. Iya, kita tuh dari kecil ya. Dari kecil. Cuma karena Hestunya udah lama juga ya merantau ke Jakarta, jadi baru ketemu lagi sekarang gitu. Sempat long distance. Betul. Pertanyaan yang tough ya. Sangat berat. Pastinya udah tahu dari awal gitu ya. Saat pertama kali diskusi bareng sama sutradaranya Mas Fajar, udah dikasih ancang-ancang dulu nih gitu. Jangan sampai shock jantung gitu ya. Pas pertama kali nanti ketemu sama kembarannya gitu. Jadi udah dikasih tahu dulu kira-kira siapa nih gambaran dari kembarannya si Hestu. Nah, muncullah nama Mas Dodit Mulyanto dan awalnya aku lumayan sangat nyeleneh ya gitu, Nyeleneh kayak sekali. menarik gitu. Tapi
pas aku lihat genrenya adalah horror komedi, aku jadi ngerasa oke, ini aja udah lucu gitu. Jadi semoga pas berharap nanti saat syutingnya nanti pasti bakal lebih pecah gitu. Tapi ya semoga nanti saat nontonnya kalian akan sangat terhibur untuk menonton kami di sini. Itu alasan pertama. Oh, Alasan pertamanya jadi aku tuh dikabarin ada project ini tuh mepet, otomatis cast-nya tuh udah ada semua. Terus si kembar kan, yang di highlight tuh si kembar dari sinopsis ini. Aku tanya kembarannya siapa? Angga Yunanda sama Dodit Mulyanto. Film nyeleneh, saya mau bergabung di sini karena sebelumnya aku belum pernah main komedi dan aku kan di film terhitung masih baru. Ya suatu kebanggaan juga buat aku bisa main sama aktor-aktor senior seperti Angga Yunanda dan juga Oki Rengga, Dodit Mulyanto. Kenapa tidak? sempat baca nggak sih yang caption Instagramnya Mas Dodit yang bilang kombinasi dia dan Anda adalah Kombinasi maut ya. Mas Dodit ini yang ketampanannya. Mungkin, Kalau Anda kemampuan acting. yang mautnya di sana ya. Wah, kalau dari segi karakternya buat aku berbanding terbalik sih sama Angga gitu ya. Karena Hestu emang lumayan kaku, terus apa ya? Dia lumayan kepala batu gitu ya. Jadi pendiriannya sangat kuat, terus emang pastinya punya kayak mungkin luka masa lalu yang belum terobati juga gitu ya, bersama dengan nenek dan juga saudara kembarnya gitu. Jadi ada banyak permasalahan-permasalahan hidup yang dilalui sama Hestu yang membuat dia jadi seperti sekarang. Kalau aku pribadi tentunya sangat tidak mirip. Karena aku nggak ada experience jadi kembang desa, jadi nggak tahu rasanya jadi kembang desa itu gimana. Nih, Oh ini kembang. Aku ini kembang kota. sejujurnya dari tadi tuh aku ngeliatin ini agak nggak simetris. Aku benerin nggak apa-apa ya. boleh Jadi kayak kurang tengah. Marahin aja ya, Aku gatel gitu ngeliatnya. Oke lanjut. Tapi paling yang mirip adalah aku pribadi sebenarnya pengen banget punya experience ngeliat hantu guys. Tapi nggak pernah terjadi. Sama seperti Nisa sepertinya, karena Nisa juga ternyata menyukai hal-hal yang supranatural dan pengen banget bisa ngelihat hantu. Jadi mungkin itu yang mirip gitu. Ini Kalau beneran. Di Kalau- sini gitu. Siapa tahu kita bisa ya, panggil sekarang. kira-kira apa kita bisa hadirkan? Sebenarnya dari pertanyaan gue berharap ada kayak ada lagi miripnya gitu. Terus gue meminta klarifikasi satu sama lain. Tapi ternyata enggak ya. Nggak ada mirip. Justru yang mirip mungkin Mas Dodit dan dan Angga. Apanya? Mohon maaf, gimana diulangin? Apanya yang mirip Mas Dodit? Oh, jadi tuh ternyata ada satu fakta menarik. Apa tuh? Si Mas Dodit tuh pernah bilang, jadi dulu tuh sebenarnya Shenina deketnya sama Dodit. Ini fakta menarik. Kita potong. Tapi Mas Dodit juga Headline mengakui news ya? sendiri kan. Oh, iya. Shenina yang mengakui nggak? Saya Ninanya takut ini sih, takut mual ya. Takut. Kalau denger. Nggak kenal ya. Jadi mungkin itu kemiripannya. Oh, oke. Horror komedi pertama kali gitu. Makanya ini jadi pengalaman yang sangat mengasyikkan, terus seru banget dan bisa tahu gimana caranya mereka melakukan syuting komedi itu sendiri gitu. Karena bisa dibilang pemainnya adalah komika-komika yang sangat ya terkenal dan maestro lah dia di bidangnya gitu. Jadi aku baru tahu juga kalau ternyata ya berkomedi itu bukan cuma tentang spontanitas atau Yeah. kayak lucu mungkin apa ya kayak ya lucu appearance-nya doang gitu ya, tapi ada banyak hal di dalamnya yang ternyata sangat sulit gitu untuk bisa dipelajari. Yes. Semuanya pertama kali. Sama teman-teman cast-nya pertama kali, main film komedi pertama kali, sama kerjasama dengan sutradaranya juga pertama kali. Jadi tantangan tersendiri juga buat aku, karena walaupun di skripnya itu sudah dituliskan komedi, tapi yang jadi berat adalah deliver komedi itu sendiri. Banyak banget yang harus diketahui dan difikirkan gitu. Dan
untungnya kita banyak berkonsultasi dengan kakak-kakak komika yang sudah lama berkecimpung di dunianya, jadi banyak terbantu. Terima kasih Bang Oki, Rengga, dan Mas Dodit Mulyanto, kembarannya Angga Yunanda. Kayak beatnya tuh lumayan tricky sih, kayak beat komedi. Terus gimana cara kayak bisa bangun setup yang pas Iya, gitu ya, benar, dengan benar. punchline yang kayak harus ngena gitu. Dan ternyata padanan kata itu kan juga berpengaruh juga ya terhadap kelucuan suatu hal gitu. Jadi itu sih yang kayak, ternyata sangat berat juga ya, maksudnya topik Iya. yang dibahas gitu ya, padahal komedi gitu. Komedinya itu sendiri, karena ternyata setelah aku syuting film ini aku baru tahu kalau komedi itu harus ditaruh di timing yang tepat. Nggak semuanya bisa dikomediin, sama komedi itu gimana ya, ngomongnya gimana ya, pokoknya situasi komedi itu paling berat sebenarnya. Jadi bagaimana caranya komedi nggak cuma keluar secara verbal, tapi pengadeganannya juga harus dibangun komedinya, sama timing kapan komedi itu sendiri masuk. Ih, susah banget deh pokoknya komedi. Aku nggak jelasin aja bingung banget. Mereka tuh teorinya lumayan banyak gitu ternyata. Gitu deh. Kita jarang improve sih. Mentalku nggak berani itu buat improve komedi. Karena mungkin karena pengalaman pertama. Bisa jadi juga. Tapi pas kita lihat juga misalnya Bang Oki sama Mas Dodit juga pasti ya strict sama script ya. Iya, Jadi benar. jarang kita temuin justru kayak improve yang misalnya tanpa di briefing atau dikasih tahu ke kita dulu gitu. Jadi kalau misalnya ada tambahan yang pengen mereka lakuin pasti mereka sharing ke kita dulu gitu. Jadi biar bisa juga gampang juga tektokannya, dan kita juga nggak kaget juga nanti di depan kamera kayak gimana Yes, gitu. betul. Jadi itu sih the nature of mereka semua gitu, para komika yang luar biasa. Aku tuh punya satu pengalaman yang kalau diinget-inget kok bisa ya sekarang aku berteman sama Bang Oki. Padahal tuh awal-awal aku lumayan sebel banget sama beliau. Karena dia bisa-bisanya loh, kan sebelum kita acting itu ada prosesnya kayak kamera, sound, rolling, action. Kamera, sound, rolling, action. Rolling tuh masih bercanda. Kayak kita udah prepare, Bang Oki tuh rolling masih bercanda, yang dimana setelah rolling tuh langsung action. Tapi dia bisa melakukan itu, kayak rolling, action, hehe. Bisa langsung kayak gitu. Kan kalau aku nggak bisa ya, jadi kadang-kadang agak culture shock juga menghadapi Bang Oki ini. Tapi semakin lama ya semakin ini sih, semakin saling mengerti satu sama lain. Bang Oki juga kayak, oh oke, untuk Wafi ternyata memang butuh jauh banget untuk prepare masuk ke karakternya. Kalau Bang Oki bisa langsung switch gitu. Seru banget sih gitu, karena aku jarang banget bisa punya pengalaman syuting sama komika, apalagi frame-nya banyak gitu ya bareng sama mereka gitu. Cuma itu dia sih, mirip-mirip kayak Wafi sih, pasti selalu ada celutukan-celutukan nyeleneh sebelum take gitu, hadir gitu. Bahkan kayak 1 detik sebelum Tapi take pasti ada aja yang dia juga pernah lucu lagi. Nyebelin banget. Ini tuh sini lagi haru banget kan. Lagi duduk di lantai gitu, terus kayak dia tuh tugasnya mancing aku buat dialog. Kayaknya shotnya ke kamu dulu gak sih? aku Ke dulu. kamu dulu, terus abis itu baru ke aku. Pas giliran shotnya ke aku, dia lupa sama dialog dia, terus dia gini. Jadi aku tuh dan itu nyebelin banget, terus aku nggak bisa nahan ketawa. Di situ aku ketawa, padahal di situ aku harus haru emosinya. Terus kayak terus kayak Bang Oki, hah? Bang Oki langsung kayak gitu karena tiba-tiba dia gagap, menyebalkan. Ditambah dengan Mbak Oki yang mukanya, dari mukanya udah lucu. Dan muka dia tuh lagi sedih, tapi bisa-bisa kayak aku Tiba-tiba hilang kata-katanya tadi. udah gitu pas kameranya pindah gitu kan. Membekas mungkin buah salak.
Sekarang bisa ngupas kalau salak, apa enggak di sana banyak banget salak Oh kan di iya, banyak lokasi. banget salak di lokasi syuting Di lokasi kita. banyak salak. gitu. Kebun Jadi salak soalnya. Kita bisa ngambilin salak-salaknya di di pohon-pohon. Tapi untungnya kita abis itu minta izin. Oh, ke jadi bapaknya. ngambil dulu baru izin ya? Ngambil dulu baru izin. Pak, kita udah izin. Iya. Kita ngambil ya, Pak, Izin izin. juga ya udah diambil. Udah terlanjur. Syutingnya kebanyakan ya, full di daerah Jogja, Jogja, full. gitu. Cuma kita mencar-mencar gitu. Nggak cuma satu Cuma satu area aja. area aja gitu. Tapi Tapi yang paling lama di Jogja. semua di di Jogja. semuanya di Oh, Jogja. semuanya di Jogja. Jogja. Syutingnya tuh 18 hari. Oh ya? Iya. 18 hari. 18 hari. Oke. Scene favorit tanpa spoiler. Aku final battle. Aku scene favoritnya pokoknya semua. Oh ini kayaknya nih. Semuanya sih yang favorit. Semua dia favorit. Semuanya. Semuanya favorit sih. Tapi emang apa ya si pencarian nggak boleh di spill nggak. Pokoknya semua yang bareng sama ini kita berlima. Yang berlima Yang itu ya. berlima Itu final battle masuknya kan? Itu final battle juga ada di situ. Terus dikejar-kejar ini hantu mas. Iya, variasi hantunya. Kalian Dikejar-kejar. udah nonton belum sih film? Udah. Kita berdua nonton. udah. Kita berdua udah Yang lain nonton. belum. Aman banget lagi. Aman. Ini penakut approve. Apa gimana sih? Penakut. Enggak ya? Penakut approve. Iya benar, penakut approve. Insya Allah lah buat Insya teman-teman yang penakut juga masih aman lah untuk Masih ditonton. menghibur ya buat kita. Paling ya tutup mata dikit lah. Heeh. Atau sampai kejang-kejang. Oh enggak ya? Enggak dong. Jangan lupa untuk nonton film Sebelum dijemput nenek. yang akan tayang Mulai tanggal 22 Januari 2026 di bioskop. See you. See you. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.